Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Semoga kita semua telah bangun dalam sejahtera dan semangat yang baru di pagi hari ini karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa sejenak di hadapan Tuhan melalui Renungan Pagi edisi 31 Januari 2022. Lukas pasal 7 ayat 18-20. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Berbahagialah yang tidak kecewa. Pernahkah saudara merasa diperlakukan tidak adil atau merasa dicurangi? Suatu hari seorang bertanya kepada saya, "Bu Pendeta, kenapa keluarga si A usahanya makin berhasil? Padahal saya tahu bagaimana mereka mengelola usaha itu. Mereka tidak jujur. Misalnya ketika menimbang 1 kilogram akan dikurangi, tapi bayarnya tetap 1 kilogram. Pokoknya mereka menjalankan usahanya, menghalalkan segala macam cara, yang penting mereka dapat untung. Sekarang usahanya makin sukses, bahkan berhasil menyekolahkan anak-anak mereka di luar negeri. Kalau usaha suami saya, walaupun untungnya kecil, tapi kami berusaha mengelolanya dengan jujur. Tapi mengapa perkembangan usaha kami pelan sekali dibanding usaha si A tersebut?" Saudaraku, orang-orang Kristen memang mudah merasa frustasi ketika melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tampaknya memiliki hidup yang lebih baik. Seorang pengusaha misalnya berlaku curang, tetapi tetap memenangkan kontrak-kontrak yang besar. Orang yang selalu berpesta pora kelihatannya tetap sehat dan kuat dibandingkan mereka yang hidup sederhana. Hal seperti ini mungkin membuat kita bisa merasa tidak adil, dicurangi, dan seakan-akan bahwa semua ketaatan kita kepada Tuhan tidak ada gunanya. Saudara, Yohanes pun pernah mengalami hal yang sama. Dalam perikop yang baru saja kita baca, Yohanes Pembaptis sedang merasa kecewa bahwa hidup ini sepertinya tidak adil. Itulah sebabnya ia menyuruh 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Apakah salah bertanya? Sebab pada waktu itu Yohanes mendengar berita bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak perbuatan-perbuatan mujizat dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ia menyembuhkan seseorang yang telah meninggal di kota Nain. Dan peristiwa ini membuat Yohanes kaget dan berharap bahwa apa yang Yesus lakukan, ia juga dapat lakukan bagi dirinya. Ia dapat membebaskannya dari penjara. Bukankah berita yang disampaikannya bahwa Mesias datang salah satunya adalah membebaskan orang-orang yang tertawan? Dan Yohanes mengharapkan bahwa Yesus pun dapat melakukan hal ini kepadanya. Tapi ternyata saudara sekalian, Yesus tak melakukan hal itu. Jadi penderitaan yang sedang dialaminya memungkinkannya sedang bertanya-tanya, apakah benar Yesus adalah Mesias sebagaimana yang telah diberitakannya, bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan umat-umatnya dari penawanan. Saudara-saudaraku, mengapakah Yohanes dipenjara? Sebab Yohanes berani menegur raja yang pada waktu itu sedang melakukan kesalahan besar. Raja Herodes menikah dengan Herodias, padahal Herodias itu adalah istri dari Filipus, adik dari Raja Herodes. Perkawinan itu melanggar hukum sehingga Yohanes berani mengatakan bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang tidak halal, sebab sedang merebut istri saudaranya sendiri. Dan peristiwa inilah yang membuat Yohanes Pembaptis harus dipenjara, dan ia dimasukkan di dalam penjara di bawah tanah di dalam istana. Saudara, dapat kita bayangkan seorang Yohanes yang terbiasa hidup bebas di padang, sekarang ia harus terkungkung di dalam penjara. Dan dalam penjara inilah muncul harapan besar agar Mesias itu datang untuk menyelamatkan dirinya. Saudara-saudaraku, dalam penderitaan yang sedang dialami, memungkinkan Yohanes juga dapat bertanya sebagai manusia biasa,
dalam situasi yang terjepit. Tapi saudara sekalian, keraguan yang jujur bukanlah dosa. Dan karena itu wajar kalau kita bertanya kepada Tuhan tentang situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Lalu Yesus menjawab pertanyaan Yohanes dengan perkataan, "Berbahagia yang tidak menjadi kecewa dan tidak menolak Aku." Saudara, walaupun banyak peristiwa terjadi di sekeliling kita yang kita tidak mengerti, dan seolah-olah Tuhan belum menolong, tetapi tetaplah percaya bahwa Dialah Mesias yang telah datang untuk memberikan pembebasan. Bukan hanya pembebasan dari penderitaan, tetapi juga pembebasan dari kuasa dosa. Bersabarlah, sebab Ialah Maha Kuasa, sedang bekerja melakukan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita saudara sekalian untuk tetap bersabar menghadapi segala situasi yang kadang-kadang tak kita mengerti. Tetapi yang pasti bahwa Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang tetap setia dan mengasihi Dia. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami berterima kasih bahwa Engkau mengingatkan kami. Walaupun banyak hal yang terjadi di sekitar hidup kami yang tak kami mengerti. Bahkan kadang-kadang kami mengalami hal-hal di luar dari prediksi kami. Tolonglah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang baik, yang sedang dan terus berkarya bagi kehidupan kami. Kuatkanlah kami untuk menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, di dalam ketaatan, supaya kami tidak kecewa terhadap Tuhan, bahkan menolak Engkau. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa Engkau Tuhan selalu punya rencana yang baik bagi kehidupan ini, walau kami tak mengerti semua jalan-jalan-Mu. Seluruh pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, Tuhan berbicaralah kepada mereka, ingatkanlah mereka bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat kami selalu hadir dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup ini. Dan berilah kami ketaatan dan beri kami kekuatan untuk tetap berjalan bersama-Mu dalam sepanjang jalan hidup ini. Apapun keadaan umat-umat-Mu ya Bapa, tolonglah mereka. Beri penghiburan kepada mereka yang berduka, beri kekuatan iman kepada mereka yang kehilangan semangat untuk percaya kepadamu, beri kesembuhan kepada mereka yang sakit, berilah penguatan kepada mereka yang ragu, supaya semakin hari kami bersama-sama semakin kuat berjalan bersama dengan Engkau untuk menyaksikan kasih setia-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.